kebetulan kami mahasiswa dari Setia Dharma Agung Cikarang. Punten Bu, sore mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Kita itu sebenarnya ada tugas kelompok lah, mata kuliah kewirausahaan. Kebetulan tugas itu kita suruh wawancara lah, dan nanti dibikin video dan upload ke YouTube Bu. Iya. Upload ke Instagram juga. Nah paling di sini Ami ada beberapa pertanyaan lah buat usaha ibu, UMKM ibu. Yang pertama paling pertanyaan latar belakang ibu nih memilih jenis usaha dan ide bisnis sambal judes memakai itu dari mana, kan dari namanya juga udah aneh lah gitu, maksudnya pasti orang bertanya-tanya gitu, ibu idenya dari mana gitu. Langsung. Boleh Bu, boleh dijawab langsung Bu. Kalau ide bikin sambal dan bumbu masak, sebenarnya target market saya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang repot, zaman sekarang kan banyak ibu-ibu pekerja, juga ibu-ibu muda yang baru punya anak satu, yang baru menikah, pengen masak gitu. Biasanya kan kalau pengantin baru lagi semangat-semangatnya tuh bikin masakan, tapi dia bingung harus gimana gitu. Kalau nggak nonton YouTube, nonton Google, nanya Google. Nah, saya buat bumbu masaknya yang praktis biar sekali pakai gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet ngeracik-racik, ngulek-ngulek, karena ini kan sekali pakai ya, instan gitu. Yaitu tujuannya, awalnya terbentuk idenya saya membuat bumbu instan dan sambal. Kalau sambal saya membidiknya banyak segmen. Bapak-bapak yang ditinggal istrinya di kampung kan banyak, karena kita tinggal di kawasan industri ya Om ya. Banyak bapak-bapak yang LDR dengan istrinya. Kalau jadi kalau mau makan nggak ada lauk, udah pakai sambal saya aja gitu kan. Saya udah ada toppingnya juga, sambal cumi, sambal teri. Jadi ya praktis lah gitu. Pengennya sih membantu kerepotan semua orang gitu, pengennya gitu. Nomor 2, apa nama brand dan apa keunikan serta perbedaannya dengan usaha lain yang sejenis? Nama brandnya saya namanya Mamake ya. Mamake itu saya ambil karena sebenarnya saya orang Sunda. Sedangkan Mamake itu kan Jawa banget ya. Saya pengen nyebrang dari identitas saya sebenarnya sih. Biar orang kepo, kenapa sih orang Sunda tapi kok nama brandnya Mamake? Itu yang pertama. Yang kedua, tadinya kan nama brand saya Dapur Bunda Alipia. Kalau Bunda kan udah banyak banget. Jadi saya ngambil ke humornya, Mamake gitu. Jadi kan orang gampang lah buat mengingat itu. Itu aja sih. Jadi biar orang kepo, kok kenapa sih namanya Mamake? Akhirnya cari tahu. Ya harapan saya setelah tahu, belilah produk saya seperti itu. Ya kan tadi juga kan dari nama lah, anggap biar diingat mungkin Bu ya, karena kan kalau brand di salah satu usaha kan penting banget tuh. Terus kan mungkin bukan ibu doang nih Bu yang usaha sambalnya gitu. Betul. Banyak lah, apa sih yang bisa ngebedain atau apa sih yang kudu kita beli dari sambal judes Mamake ini gitu Bu? Memang sambal itu sebenarnya gampang banget ya bikin sambal ya. Cuman saya tuh sambal itu bisa bertahan sampai 2 bulan di suhu ruang tanpa bahan pengawet, buatan. Nah itu rahasianya itu ya harus dibuat dengan proses yang lama, benar-benar bersih, karena kan kita memang tidak memakai bahan kimia ya. Jadi kalau sembarangan rentan dengan basi. Nah jadi uniknya itu semua orang bisa bikin sambal, tapi nggak semua orang mau gitu, mau mengerjakan dengan rentang waktu yang lama itu. Makanya udahlah, nggak apa-apa, mau semua orang bisa, yang penting saya bikin yang instan tinggal pakai gitu. Kalau yang fresh kan pasti bisa, semua orang juga banyak gitu. Terus saya tidak pakai untuk bumbunya, saya nggak pakai MSG. Biasanya kan orang pakai MSG gitu, nyari yang homemade itu susah. Karena kebetulan saya sendiri memang penyuka konsumsi barang homemade ya, terutama untuk makanan. Karena kan sekarang
apa ya, rentan banget dengan penyakit ya. Ya. Makanya saya pengen bumbu saya dipakai semua kalangan. Untuk bayi yang MPASI itu tuh non MSG kan bisa, cuman garam dengan gula saja gitu. Terus untuk lansia yang punya penyakit rentan tidak bisa menggunakan MSG, bisa menggunakan bumbu saya gitu. Lanjut ya Bu ya. Iya, silakan. Ini untuk nomor 3, upaya apa yang telah dilakukan oleh Ibu atau WNM untuk lingkungan atau orang-orang sekitar dari usaha Ibu? Upaya Yang dilakukan apa ya? untuk lingkungan. Untuk lingkungan apa ya? Belum bisa berbuat apa-apa sih Iya, sebenarnya. apa Ibu apa sih namanya, ketika kan ya mudah-mudahan laris terus Bu ya, Iya. apa nanti ketika keteteran gitu Bu, apa Iya. memanfaatkan Nah, iya. orang sekitar Ibu atau gimana gitu. Iya, pengennya sih saya menyerap tenaga kerja ya. Sesudah usaha besar, sesudah usahanya maju berkembang, memerlukan saya ada rezeki bisa mengajak orang, saya pengen menyerap tenaga kerja untuk produksi terutama, dan selama ini sudah berjalan reseller. Nah, saya ambil tuh ibu-ibu Ya. karena memang saya ibu-ibu ya. Jadi pengennya itu saya pengen mengajak ibu-ibu yang pengen punya penghasilan tapi nggak meninggalkan anak di rumah gitu, bisa Ya. jadi reseller saya aja gitu. Ya selama ini sih yang baru berjalan itu aja ya, merekrut reseller. Nah, terus paling Ibu yang terakhir lah, anggap Iya. buat kita, buat saya, buat teman saya pribadi atau buat yang lain nih Bu, yang mungkin nanti saya lihat teman-teman saya ini video habis wawancara sama Ibu, mungkin motivasi nih Bu, motivasi gimana sih agar berani memulai buka usaha, kan sedangkan zaman sekarang Bu ya, anggapannya apalagi kalau udah kerja nih, kadang mereka sudah nyaman nih Bu, Iya. di zona nyamannya kerja gajian tiap bulan, kebutuhan itu dan itu kan. Kalau mau usaha takut rugi, Iya. modalnya dari mana, kan kadang suka begitu Bu. Iya, betul. Termasuk saya juga pasti mikir begitu Bu. Iya. Gimana tuh Bu, apa anggaplah motivasinya buat Iya. memulai usaha biar nyampe sekarang, sampai sukses gitu Bu. Ya mungkin untuk saat ini belum terlihat sesukses apa ya. Cuman dengan bertahannya usaha saya 2 tahun ini, alhamdulillah saya mulai dari nol sekali dengan modal 50.000. Saya beli cabai cuman jadi sebotol, akhirnya jadi 2 botol, akhirnya sekarang bisa 40 botol sehari. Itu untuk saya perjuangannya nggak instan gitu ya. Jadi untuk saya jadi apa ya, jangan takut memulai usaha, karena orang mungkin mindsetnya kalau mau usaha harus punya modal besar gitu kan. Gimana buatnya, takut nggak ada yang beli gitu. Kalau saya masa itu alhamdulillah sudah dilewati gitu. Kenapa takut nggak ada yang beli, ya kita kembalikan lagi, namanya juga ikhtiar ya. Yang penting kita didik target marketnya, sesudah itu kita buat produk yang bagus ya. Dengan caranya saya mencari UMKM, ini salah satu usaha saya buat mencari sasaran target market yang tepat gitu. Itu terus maju aja, jalan aja, jangan takut-takut gitu. Jangan ntar belum punya modal, nungguin modal yang besar nggak jalan-jalan. Kalau kayak itu maju aja dulu, bismillah lah gitu. Dengan modal yang ada jadiin aja, untuk nanti kedepannya ya gimana nanti juga pasti akan ngikuti gitu. Kalau saya sih seperti itu aja, nggak muluk-muluk harus hari ini harus laku berapa, besok harus laku memang target harus ada ya. Cuman saya yang paling ingat pesan suami saya, tujuan bunda untuk usaha itu apa? Kalau nyari uang jangan, karena kan saya cuman makmum ya, ada kepala keluarga yang wajib untuk menafkahi saya. Jadi saya tidak mengejar uang, pastinya mengejar mencari penghasilan pasti ya, mencari uang pasti, tapi tidak mengejar, tidak di urutan pertama itu tuh. Yang pertama saya itu tadi ingin mengembangkan usaha yang berangkat dari hobi saya. Sesudah itu kalau maju dan berkembang bisa menyerap orang tenaga kerja banyak melalui reseller ya. Alhamdulillah sudah berjalan, ada 10 reseller di dalam Mega, di luar di Surabaya 1, di Semarang 1, dan mereka juga ada
ada feedbacknya gitu. Alhamdulillah sejak jualan ini adalah buat jajan anak mah nggak usah Iya. bingung-bingung amat. Itu aja sih gitu yang ini. Apalagi kan ini kan anggap produk makanan lah Bu, Iya. ya anggap makanan nih Bu, maksudnya Mm-mm. kayak ibu dagang ini jualan ini Mm-mm. misalkan saya misalkan beli nih Bu, Iya. kata saya enak atau gimana, Mm-mm. kayak ada kepuasan Iya, puasan iya benar sendiri Bu benar ya. benar iya. Benar. Kalau ada yang beli satu terus repeat order beli lagi udah seneng banget gitu, apalagi bisa sampai beli banyak gitu. Dan reseller saya juga awalnya tadinya cuma pembeli mereka pengen terus-terusan beli sambal saya, tapi biar nggak keluar duit gimana nih gitu, makanya saya ajakin udah ibu jualin aja, nanti fee-nya buat beli sambal gitu. Itu alhamdulillah berjalan ya sedikit-sedikit lah, belum sebesar yang Iya. ya yang kebanyakan gitu, cuman alhamdulillah berjalan aja sih. Cukup segitu Bu. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Terlebih kami untuk memenuhi tugas kami juga anggap termotivasi lah Bu